terima kasih. Selamat pagi. Hari ini saya Sakur Abdul Wahid bersama Bapak Kabag Humas Pemda Banyumas, Pak Deskat Sotio Jatmiko. Hari ini kita akan berbincang kaitannya dengan peran kehumasan terkait dengan sosialisasi pencegahan penanggulangan COVID, termasuk sosialisasi kampanye hidup sehat yang dilakukan selama pandemi ini. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemda ke depan, yang sudah dilakukan, terus kemudian hasilnya seperti apa, termasuk nanti juga bisa dikomunikasikan tentang program-program dari Bapak Bupati kita yang saya kira kemarin kalau kita lihat di Banyumas itu sangat sigap ya. Saya sendiri memantau dari awal sejak pandemi COVID, bahkan di kabupaten lain belum melakukan gerakan-gerakan seperti di Banyumas. Kalau di Banyumas itu sudah tanggap baik dari pimpinan, seluruh stakeholder, OPD, sampai pada tingkatan masyarakat RT RW. Terima kasih. Pagi ini kita akan berdialog 30 menit ke depan kurang lebih Pak yang diberikannya. Fokusnya adalah tentang peran kehumasan sendiri yang sudah dilakukan oleh Pak Jatmiko selaku Kabag Humas Pemda di Banyumas. Monggo Pak bisa dijelaskan. Jadi kami tugasnya sekarang itu mendampingi para pimpinan. Dengan tupoksi kami yang baru adalah Sekda, Wakil Bupati dan Bupati. Termasuk fungsi-fungsi kehumasannya dan komunikasi pimpinan. Termasuk kegiatan keprotokolan yang harus kita upayakan agar semua kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kaitan dengan masalah COVID-19, ini memang sejak awal Maret kita sudah mulai mengikuti bagaimana Pak Bupati melakukan kegiatan penanggulangan mulai dari sisi kebijakan, sisi yuridis, masuk dari aksi-aksi fisik di lapangan. Karena pada waktu itu memang dari rapat-rapat yang diselenggarakan, memang kita pada awal-awalnya itu rapat setiap hari, sehingga kita mempunyai satu kesimpulan pada waktu itu secara tim besar itu harus ada landasan hukum untuk melakukan kegiatan penanggulangan COVID. Karena yang jelas kenapa harus ada landasan hukum, kita mesti akan berbenturan dengan kepentingan orang lain, atau mungkin ada sedikit mengganggu kemerdekaan orang lain, termasuk juga ada mengganggu masalah kenyamanan. Nah, kalau ini tidak ada landasan hukumnya, ini akan bermasalah ketika ini diterapkan hukum. Kemudian pada saat itu diputuskan ada satu perda, makanya perda ini sangat awal dilihat dari nomornya. Ini perda nomor 2 tahun 2020. Perda nomor 2 2020. Jadi ini perda di luar perda keuangan. Biasanya kalau yang awal itu masalah keuangan. Ini berarti perda yang paling awal di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan penyakit menular. Karena kita harus punya candelan aturan yang di atasnya kan masalah penyakit menular. Karena secara eksplisit atau secara khusus COVID itu juga disebutkan di dalam penyakit menular. Tapi pencegahan terhadap penanggulangan penyakit menular ini ada. Sehingga kita mengambil landasan atau dasar hukum dari sana. Jadi setelah itu kita buat, memang ini bukan tugasnya Humas, tapi Humas harus mematahkan kepada semua orang agar ada komunikasi massa, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, antar departemen, sehingga nanti ketika ini berjalan itu sudah diketahui secara luas. Pada saat itu sudah diadakan kerja. Secara paralel kita juga mengkomunikasikan dengan teman-teman media massa. Karena pada saat itu juga kita sudah mulai melakukan gerakan-gerakan pertama itu sosialisasi. Kemudian dalam sosialisasi kita melakukan upaya-upaya represif
kepada Seperti masyarakat. apa misalnya? Jadi kita melakukan operasi razia masker. Jadi razia masker itu tidak melihat waktu, itu bisa sehari 3 kali pada awal-awalnya, karena untuk membangun kesadaran ini juga merupakan satu strategi tersendiri, karena untuk merubah satu kebiasaan baru ini perlu ada satu upaya-upaya yang konkret dan sering dilakukan sehingga orang menjadi teringat. Jadi kalau kita kan bisa berpegang kepada satu anggapan bahwa orang itu terpaksa dan terbiasa. Ya. Jadi karena dipaksa, terpaksa, terbiasa ini, alhamdulillah sekarang sudah nampak hasilnya. Pada awal-awalnya kita banyak mengalami gesekan-gesekan karena banyak orang yang merasa dengan teorinya sendiri. Misalnya saya kan naik motor sendirian, saya naik mobil sendirian, kenapa harus pakai masker? Tapi itu kita jelaskan melalui media kehumasan, baik kami sendiri langsung maupun dari dinas-dinas lain yang setiap hari melakukan rapat penanggulangan COVID. Ini dijelaskan bahwa intinya kegiatan penanggulangan COVID-19 yang biasa sudah kita dengar ada 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak, itu pada dasarnya itu melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Sehingga ketika seseorang tidak menggunakan protokol dengan benar, itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Hanya saja sekarang kita masih berjuang kepada Perda 2 nomor 2 tahun 2020. Tapi kalau sebetulnya kita tegakkan melalui undang-undang pidana ini sebenarnya bisa. Karena orang itu karena kelalaiannya membahayakan orang lain, atau lebih serem lagi karena kelalaiannya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Jadi bisa diterapkan seperti itu kan akan lebih serem lagi. Cuma kita belum sampai ke sana. Sehingga kita melakukan tadi upaya-upaya yang rutin sampai operasi pasar setiap pagi. Penerapan operasi masker kemudian ke pasar sampai hari ini masih dilakukan ya? Atau kalau secara secara acak memang iya, cuma tidak sesering dulu. Kalau dulu kan kita sering mulai dari masang spanduk di depan pasar, leaflet kita tanya di mana-mana, kita operasi di dalamnya. Jadi kadang-kadang juga bencana membawa hikmah, karena ada beberapa pasar yang dagangnya kemudian positif. Dampaknya simultan langsung, perdagangan di pasar tersebut menjadi sepi karena orang-orang sudah takut ke sana. Dan dari dampak itulah ada hikmahnya. Kita akhirnya untuk ke pasar lebih mudah menjelaskan. Beberapa pedagang di luar pasar pun ada, pedagang kaki lima ada juga yang positif, terserang bahkan pernah dirawat. Karena situasinya kondisi paru-parunya sudah cukup mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah dia sembuh. Kemudian setelah jualan lagi juga nggak laku karena orangnya pada hari tahu kalau dia pernah sakit COVID-19. Dampaknya juga ya sangat baik untuk kita, tapi untuk mereka kita mencoba membantu. Jadi pedagang kesadaran masyarakat juga tumbuh ya, setelah melihat adanya. Ya, jadi inilah yang kadang-kadang sebetulnya harusnya tidak seperti itu. Jadi orang sadar karena sudah terjadi kan. Iya. Tapi ya bagi kita sebagai penegak peraturan maupun sebagai pemerintah yang harus melindungi dan mengayomi masyarakat, itulah hikmah dari seperti kejadian. Jadi kesadaran yang muncul di masyarakat di samping kita secara represif melakukan operasi penegakan perda tentang COVID nomor 2 tahun 2020 itu juga dari dampak kejadian-kejadian. Jadi contoh di tempat ibadah juga seperti itu. Ada temuan juga di tempat ibadah ya? Ada. Jadi awalnya memang ketika tempat ibadah belum dibuka, ini orang banyak protes. Kenapa tempat ekonomi seperti pasar buka, tempat ibadah tidak? Ini kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Akhirnya bisa ada jaga jarak di sana, ada protokol kesehatan yang diterapkan. Dan lebih tertib lagi ketika ada kejadian beberapa pondok pesantren ternyata juga terjadi menjadi kluster baru ya, menjadi ini
tempat di mana mewabahnya virus COVID-19. Bahkan ini jumlahnya tidak terlalu tanggung, mungkin ada yang satu tempat didatangi di atas 100 orang. Terakhir ini juga ada lagi, bahkan salah satu pengasuhnya meninggal dunia karena ternyata dia terdeteksi oleh komorbid atau orang yang mempunyai penyakit penyerta yang bisa memperparah serangan virus COVID-19. Jadi kita memang bersama sebagai masyarakat belajar dari kejadian-kejadian, belajar dari aturan-aturan, belajar dari kebersamaan yang selama ini kita bisa pelajari, termasuk dari aparat keamanan juga mulai membangun wilayah-wilayah secara cepat, wilayah-wilayah untuk penanggulangan. Seperti teman-teman Polri ini juga membangun desa siaga, desa siaga COVID-19. Terakhir kemarin dari TNI membangun desa bela negara, yang arahnya juga sama untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Jadi kami sendiri dan terima kasih sekali kepada awak media yang sudah meliput setiap kegiatan, juga mewartakan apa yang menjadi statement para pimpinan kaitannya dengan upaya pencegahan. Tanpa adanya media ini kita juga akan kesulitan untuk bisa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan itu secara cepat kepada masyarakat luas. Karena sekarang media kan tidak hanya dari media cetak, tapi juga ada media online dan media-media yang lain yang sekarang dalam istilah kekinian itu banyak digunakan sebagai alat komunikasi. Ya memang kita sekarang ada beberapa kesulitan ya, terutama dari isu-isu yang banyak bersebar seperti hoax yang sering kita lihat di media online. Misalnya kemarin terakhir kita lihat katanya ini ada kerumunan massa besar di Jakarta kok tidak dilarang, dan setelah kerumunan kok tidak ada yang sakit. Ternyata COVID itu ada atau tidak. Nah ini yang persoalan seperti inilah yang kadang-kadang kejadiannya di tempat lain, tapi ketika dimasukkan media, masyarakat kita ikut membaca, ikut melihat, ikut mendengar, akhirnya jadi ragu-ragu dengan apa yang tadinya sudah tertib, sudah ini kemudian ada informasi seperti itu, jadi merubah dari pandangannya lagi. Padahal sekarang media online ini tidak hanya digunakan oleh media massa yang resmi, tapi juga perorangan-perorangan yang ingin membangun opini. Tidak tahu kita tujuannya apa, tapi opini-opini seperti itu jelas agak mengendorkan semangat masyarakat yang sekarang sudah mulai bagus. Jadi kaitannya itu kemudian dari peran humas sendiri kan saat ini juga ada forum komunikasi humas gitu. Kalau di forum komunikasi humas sendiri, isu terkait pencegahan COVID itu cukup jadi isu utama nggak Pak saat ini? Jadi kalau di dalam forum komunikasi humas ini kan berbagai macam jenis lembaga kantornya ya, tupoksinya beda-beda. Tetapi mereka pada dasarnya juga mewartakan kepada kita dengan forum itu. Contoh dari PT KAI, dia mewartakan kepada forum bahwa di sana sudah ada alat angkutan massal kereta api yang berprotokol kesehatan, sampaikan. Mungkin dari perusahaan yang lain atau dari jenis dinas yang lain disampaikan PU, kita sudah melakukan kegiatan pembenahan yang sifatnya fisik untuk dalam rangka pendidikan. Lalu dari BPBD di forum itu juga menyampaikan. Intinya di dalam pokok humas itu, meskipun mereka secara bersama tidak melakukan satu kegiatan yang sifatnya represif kepada penanggulangan kepada penanggulangan COVID-19, ini mereka mewartakan apa yang mereka lakukan dari sisi tugasnya masing-masing secara lembaga mereka masing-masing. Nah inilah yang akhirnya antara kita sama kita di forum itu saling mengerti, bahkan saling menginformasikan. Contohnya seperti yang ada di PT kereta api, ya kan yang masyarakat berarti naik kereta api jadi kita mengetahui itu. Jadi forum itu juga penting, sehingga
semua yang dilakukan antar lintas departemen itu harus diketahui. Meskipun kita secara represif tidak pernah bersama-sama melakukan operasi tidak, tapi ini kan menjadi satu media kayak media gathering, media informasi di mana di situ orang bisa lebih baik lagi ketika mewartakan konsep-konsep pencegahan COVID-19 ini dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Karena kalau kita lihat COVID-19 ini dampak ekonominya besar, dampak kesehatannya besar, tetapi dari keduanya ini harus berjalan secara seimbang. Ya, jangan sampai kita menekankan kepada kesehatan dengan merubah ekonomi atau menekan kepada ekonomi yang merubah kesehatannya. Jadi inilah yang penting ketika kita berbicara dengan departemen, sehingga nanti kebijakan atau gerakan aksi-aksi kita di dalam penanggulangan ini bisa pas formulasinya. Jadi ekonomi jalan, tapi kesehatannya juga jalan. Jadi intinya dari kebijakan yang sekarang sedang dilakukan pemerintah daerah, kita memang sangat sulit ya untuk menekankan yang namanya jaga jarak. Karena di dalam setiap perhelatan ekonomi orang susah jaga jarak. Terjadi kontrak jual beli kan tidak mungkin tidak dekat. Ini masuk panjang tangannya sendiri atau 2 kali panjang tangan ada transaksi. Atau mungkin ada kebijakan yang namanya cashless. Ternyata kasus itu masih banyak orang yang tidak punya Android, jadi tidak jadi masalah juga. Ternyata akhirnya juga kalau tidak punya Android, akhirnya bentuk-bentuk fisik ini tetap masih dilakukan. Jadi kebijakan Pak Bupati kemarin, yang penting adalah masker, cuci tangan, dan menjaga komorbid. Itu yang penting. Kalau jaga jarak ini menjadi hal yang bisa dilakukan, tetapi kadang-kadang pengawasannya sulit. Jadi di desa-desa kita melihat orang sudah mulai melakukan perhelatan hajatan. Ini juga jumlahnya mereka ikut dibatasi. Tapi ketika jumlahnya meskipun kecil, ketika mereka berinteraksi di dalam satu hajatan, jaga jarak ini juga susah. Karena mungkin dengan saudara yang sudah lama tidak ketemu, jarak yang jauh, atau antar saudara ini membutuhkan satu keakraban, akhirnya jarak itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Sehingga intinya dalam kebijakan yang lain Bapak Bupati menyampaikan bahwa masker, cuci tangan, dan melindungi komorbid itu penting. Pak, di luar tadi ada perda, terus kemudian mengawal kegiatan unsur pimpinan, bupati, wakil, sekda, itu memang. Terus kemudian kaitannya dengan capaian-capaian mungkin Pak bisa dijelaskan capaian yang sudah diraih oleh Pak Bupati, mungkin bisa diinformasikan. Ya, jadi awal kita secara nasional ini Pak Bupati mendapat penghargaan sebagai wilayah yang tanggap terhadap COVID-19, termasuk juga penghargaan wilayah yang tercepat. Wilayah yang tercepat. Ada 2 penghargaan bagaimana? Itu dalam satu penghargaan ini indikasinya ada indikator yang berapa yang di situ. Jadi cepat sekali mengantisipasi reaksi itu, baik secara yuridis maupun secara fisik melakukan satu kegiatan pencegahan. Ya, alhamdulillah kita sampai hari ini memang masalah positif itu susah untuk dihindari, karena kita punya wilayah yang keluar masuknya orang itu sangat tinggi ya. Karena kita wilayah di mana orang itu banyak bepergian merantau, dan juga menjadi wilayah lintasan ekonomi dari Jawa Barat ke Jawa Timur ke Jawa Tengah. Ini pasti akan lewat di sini, di mana orang-orang pendatang itu untuk dideteksi juga tidak semudah yang kita pikirkan, sehingga kita berupaya mencegah
utama adalah angka kematian. Sampai hari ini kita kemarin sekitar 3 bulan itu pun sebagian besar daripada angka itu adalah bukan orang asli Banyumas. Jadi kebanyakan itu adalah pendatang atau orang asli sini yang merantau kemudian meninggal juga. Oh gitu Ya, banyak itu. Tapi yang menjadi kasus-kasus lokal ini juga sudah mulai ada. Seperti klaster rumah tangga ini juga sudah mulai muncul. Tapi itu pun juga mulainya penularannya sumbernya juga dari luar kota. Jika ada orang yang dari luar kota kemudian pulang menulari anak saudaranya, keluarganya di rumah, ada yang suaminya, ada yang anaknya, dan hanya menimbulkan kematian. Tapi ini pun juga terjadi pada komorbid. Jadi makanya kebijaksanaan atau kebijakan untuk melindungi komorbid itu menjadi penting. Termasuk komorbidnya juga harus tahu diri. Jangan sampai dia komorbid tapi tidak hati-hati. Terutama orang-orang yang punya bawaan penyakit berat. Ini yang sekarang sudah dikejar-kejarkan. Ya, komorbid ini secara lingkungan keluarga masyarakat itu dilindungi dengan program yang namanya Jiwong Jiga. Si Jiwong si jaga, ya satu orang dijaga oleh satu orang yang lain. sudah diluncurkan ya Pak? Sudah ada situsnya kelihatannya, malah sudah ada aplikasinya. Ya, sudah ada. Ini sekarang diterapkan sampai ke tingkat RT. Justru ini di tingkat RT yang paling efektif. Ya, karena mereka yang paling tahu bagaimana masyarakat di lingkungan kelompok yang paling kecil di dalam sistem pemerintahan kita ini lebih mudah dipantau karena jumlahnya tidak terlalu banyak dan melingkupi satu wilayah yang tidak luas. Jadi ini kelihatannya sudah cukup baik. Hanya kasus-kasus yang terakhir terjadi ini adalah kasus yang terjadi di tempat-tempat atau di komunitas-komunitas di mana di situ ada pergerakan orang yang bisa bergerak secara lintas wilayah. Kemarin ada petugas yang harus keluar kota kan masuk juga lintas wilayah. Ada sekolah-sekolah tertentu pesantren yang mempunyai murid yang datang dari lintas wilayah. Pada saat tertentu bisa pulang karena satu urusan, kemudian pulang ada oleh-olehnya. Jadi orang-orang yang berpotensi melakukan gerakan-gerakan lintas wilayah itulah yang sekarang menjadi sebab dari terjadinya kluster rumah tangga. Ya, kita cukup prihatin memang dengan itu, namun kita harus bisa utamanya mencegah jangan sampai ada peningkatan angka kematian. Dalam situasi terkini nih Pak, kemarin kan Pak Bupati juga menyampaikan kalau November ini ya itu ada situasi kritis karena 2 pekan kemarin sampai 200 atau 250. Nah, ke depan mungkin intensitas komunikasi yang harus dilakukan, penyebaran pemahaman. Kalau tadi kan memang ada hoax yang kemudian masyarakat sudah aware nih sebenarnya, mereka sudah peduli. Tapi ketika di wilayah lain ada seperti itu, kemudian ada informasi yang tepat, kemudian mereka menjadi tidak berani. Nah, apa nih yang ke depan perlu dilakukan untuk menjaga ya? Yang sudah aware tetap disiplin, kemudian masyarakat di pinggiran yang belum terkomunikasikan supaya nyampe nih informasi ini dan mereka sudah menjadi lebih aware lagi kesehatan. Jadi kemarin dari rapat terakhir yang disampaikan Pak Bupati 2 hari yang lalu, itu akan dibentuk tim-tim di tingkat desa. Ini sedang direncanakan karena ini kemungkinan akan diluncurkan biayanya. Jadi ini bukan tim yang bekerja secara gratis, Ada relawan yang kita biayai. Sehingga mereka itu diambil dari masing wilayah atau masing-masing wilayah. oh iya. Jadi ini juga kita harus hati-hati Mas, karena di setiap wilayah yang nanti akan direkrut itu tidak banyak. Oh iya. Yang dikhawatirkan kemarin diratakan begini, ketika direkrut karena ini
mempunyai tugas. tugas dan mempunyai pendapatan atau fee-nya, ini perlunya direbutan gitu. Oh iya iya iya. Inilah yang nanti akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari pimpinan desa atau kelurahan setempat untuk bisa secara bijaksana menentukan untuk terutama mengawasi komorbid. Iya iya. Kalau mengawasi komorbid itu tugasnya orang-orang di sekitarnya, keluarganya itu tugasnya seperti apa? Jadi memang masalah positif COVID ini memang apa ya, tidak mudah untuk kita mencegah orang dalam perjalanan yang akhirnya membawa itu. Tapi komorbid itu jangan sampai menjadi korban. Karena pemerintah daerah sendiri sudah berupaya untuk orang-orang yang terpapar dan sakit itu diobati. Kemarin juga ada masalah kritis yang lain adalah ketersediaan tempat tidur yang harus selalu dipantau, membandingkan antara pertumbuhan orang yang terjangkit dengan tempat penanganannya, baik itu dalam skala rumah sakit, skala tempat tidur yang bisa dialihkan di tempat-tempat yang di luar rumah sakit. Termasuk juga orang-orang yang terjangkit yang kira-kira ini OTG ini nantinya bisa dikumpulkan di satu tempat yang tidak harus di rumah sakit, tetapi bisa dijaga supaya mereka tidak menulari orang lain. Jadi isolasi, tapi isolasi khusus untuk OTG. Inilah yang nanti akan menjadi upaya ketika tempat-tempat di rumah sakit itu menjadi kekurangan tempat. Pak, pesan mungkin ini Pak. Kalau tadi ya gerakannya sudah ada seperti itu, terus kemudian upaya ini sudah ada, cara mengkomunikasinya juga. Mungkin pesan Pak satu lagi ini untuk yang saat ini kan memang kita tahu banyak sekali media-media yang hanya sekedar medsos begitu ya. Nah, itu mereka hanya serta-merta mengabarkan kalau ada kode etik dan mungkin supaya hoax tidak menyebar kaitannya dengan COVID, pesan dari Bapak sendiri apa Pak? Jadi kami ada dua pesan. Yang pertama untuk awak media massa yang resmi, ini harus lebih rajin lagi menginformasikan perkembangan, sehingga masyarakat itu betul-betul tahu situasi terakhir. Jadi mereka paham bahwa kita tuh masih kritis, bukan sesuatu yang main-main atau sesuatu yang dianggap tidak serius. Jadi media massa ini harus betul-betul rajin mewartakan perkembangan terakhir daripada perkembangan COVID kepada masyarakat. Bukan lagi kita menakut-nakuti, tapi kita juga bagaimana melakukan social engineering. Jadi kalau aturan itu kan sebagai social control juga sebagai social engineering. Kalau social control kita bisa mengontrol masyarakat melakukan operasi penegakan hukum. Tapi mengengineering masyarakat bagaimana merubah pola pikirnya agar mereka tuh sadar ada sense of crisis yang ada itu media massa. Tapi kita strategi yang kedua, kita pemerintah melalui jaringan-jaringan mulai dari yang di tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT ini sedang dibentuk. Nah, untuk menanggulangi hoax yang tidak jelas itu, yang hoax tidak jelas, harapannya ini selalu ada informasi terbaru. Sehingga semua orang itu betul-betul bersemangat, tahu dan hati-hati. Tidak ada lagi istilahnya termakan isu sehingga mereka menyepelekan keadaan yang sekarang sebetulnya cukup berbahaya. Ini Bapak ada lagi? Oke, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kami dengan Kapten Humas dan Bapak Humas Pesta Satu Terbuka. Ada banyak hal yang bisa kita ambil, bahwa situasi terkini itu memang masih kritis, terus kemudian masyarakat harus tetap aware menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang pasti kita juga harus melindungi keluarga kita, khususnya yang komorbid, agar semuanya bisa sehat. Dan yang pasti dalam situasi pandemi ini
kegiatan ekonomi harus jalan, tetapi juga harus seimbang dengan perlindungan kesehatan yang harus kita selalu laksanakan. Demikian dari saya, Sakur Abdul Wahid bersama Pak Sedmiko. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sedmiko.